Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep semua dimanapun berada. Apa kabarnya sahabat semua? Semoga saja kita semua selalu sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini Kang Asep akan kembali berbagi cerita misteri melanjutkan kisah yang sebelumnya, yaitu Samira bagian akhir atau tamat. Langsung saja kita ke bagian ceritanya, namun seperti biasa, yuk kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Salam Pak Tanari setibanya di rumahnya Pak Cente dengan napas tersengal-sengal karena ia berlari menuju ke rumah Pak Cente dari rumahnya Romlan. Walau rumahnya Romlan dan Pak Cente berdampingan, namun posisi rumah Trans memang tidaklah berdekatan. Berjarak kira-kira 50 meter, tentunya lumayan membuat sesak napas jika ditempuh dengan berlari. Tanpa menunggu jawaban Pak Tanari langsung masuk ke dalam rumah Pak Cente dan kembali ia terkejut setelah berada di dalam. Karena di saat itu Romlan tengah menggelepar kesurupan dan tengah diobati oleh Pak Ustadz. Tak lama Pak Tanari tiba di rumah Pak Cente, Romlan terlihat melemah. Lalu diam tak bergerak. Romlan tak sadarkan diri. Pak Ustadz juga yang lainnya menghela nafas lega karena jin jahat yang berdiam di dalam tubuh Romlan berhasil dikeluarkan. Sembari menunggu Romlan siuman, Pak Ustadz, Pak Tanari dan Pak Cente mengobrol dan minum kopi yang dibuatkan oleh istrinya Pak Cente. Sementara istrinya Pak Cente setelah meletakkan kopi, ia langsung menggendong anaknya Romlan yang malang itu ke belakang. Ya, semenjak meninggalnya Samira, memang Bu Cente lah yang mengurus anaknya itu. Pak, tadi sewaktu saya sedang memercikan air di rumahnya Romlan, tiba-tiba ada gempa. Dan ketika sudah selesai, saya kan langsung keluar rumah. Nah, saat itu saya mendengar suara perempuan menangis dari kamarnya Romlan. Ucap Pak Tanari membuka obrolan. Mendengar cerita Pak Tanari tentu saja membuat Pak Cente terkejut dan berkata, "Gempa bagaimana Pak? Wong kami di sini tidak merasakan apa-apa." "Mungkin perasaan Bapak saja," sambung Pak Cente. "Benar Pak, tidak mungkin saya bohong," jawab Pak Tanari lagi sengit dan merasa yakin dengan apa yang baru saja ia alami ketika di rumahnya Romlan. "Ya udah, enggak apa-apa Pak. Itu ulah jin yang berusaha menghalangi Bapak. Jadi enggak apa-apa. Yang penting kita harus kuat. Jangan takut dengan sebangsa jin," jawab Pak Ustadz menengahi. "Pak Cente, kalau saran saya, sebaiknya Romlan kita pulangkan saja ke kampungnya. Cuma kondisi Romlan itu kan masih berduka. Dia tidak bisa dibiarkan sendiri. Jadi bagaimana kalau Bapak yang antarkan dia sampai ke kampung? Karena Bapak kan sekampung sama dia," ujar Pak Ustadz mengalihkan pembicaraan. Mendengar usulan Pak Ustadz, sejenak Pak Cente terdiam. Lalu ia menjawab, "Iya Pak, benar juga yang Ustadz bilang. Cuma masalahnya biayanya bagaimana?" Demikian jawab Pak Cente. "Jadi begini, besok pagi saya jumpa Pak KUPT untuk meminta pendapat. Siapa tahu ada bantuan dari desa. Selain itu kita sama-sama bantu seberapa saja ikhlasnya. Kemudian rumah bekas Romlan biar saya gantikan. Jadi
adalah sedikit ganti ruginya, ucap Pak Ustadz memberikan solusi. Seminggu kemudian, akhirnya Romlan dipulangkan ke kampungnya dengan diantar oleh Pak Centek. Warga begitu haru dengan kepulangan Romlan, apalagi mengingat mereka datang ke desa itu bertiga. Dan kini Romlan harus pulang berdua dengan anaknya saja, karena Samira ditakdirkan harus menetap di desa itu untuk selamanya. Setelah kepulangan Romlan kembali ke kampung halamannya dengan segala duka yang ia alami, secara pelan-pelan Pak Ustadz mulai merenovasi rumah bekas Romlan. Berencana Pak Ustadz akan mengisi rumah itu karena pertimbangannya rumah bekas Romlan itu lebih dekat ke pelabuhan utama desa. Jadi lebih mudah aksesnya jika hendak keluar desa dibandingkan dengan rumahnya saat ini. Pengerjaan renovasi rumah Pak Ustadz dibantu warga yang anak-anaknya mengaji di tempat Ustadz, sehingga alhamdulillah cepat selesai. Bahkan warga dengan semangat bahu-membahu mengerjakannya hingga malam hari, dengan menggunakan beberapa lampu pertomak sebagai penerangannya. Salah satu warga yang membantu pengerjaan renovasi rumah itu adalah yang bernama Wak Jono. Beliau tinggal di sebelah kanan rumah itu, yang memang Wak Jono sudah bersahabat dengan Pak Ustadz sejak awal mereka bertransmigrasi di desa itu. Malam itu selepas waktu Isya, beberapa orang warga dengan penuh semangat bergotong royong membantu merenovasi rumah Pak Ustadz. Namun tiba-tiba saja cuaca berubah terasa sangat dingin, serta angin berhembus kencang. Terdengar suara petir sangat kuat yang sungguh membuat terkejut. Tak lama kemudian hujan deras pun turun mengguyur bumi. Bapak-bapak, sebaiknya kita istirahat saja dulu, soalnya hujannya deras nih. Lebih baik kita ngopi saja dulu sambil nunggu hujan reda, dan kita pulang saja. Ujar Pak Ustadz agar malam itu tidak usah dilanjutkan bekerja, dan esok pagi saja dilanjutkannya. Karena memang cuacanya tidak mendukung, akhirnya mereka semua duduk ngariung, minum kopi sembari mengobrol. Walau tidak begitu jelas karena bisingnya deru hujan yang jatuh di atap seng rumah. Pak Ustadz, saya dengar banyak warga yang mau pulang lagi ke Jawa atau pindah ke lokasi lain. Tiba-tiba saja salah satu dari warga berkata ke Pak Ustadz, "Iya Pak, saya juga dengarnya seperti itu kemarin di masjid. Bahkan hampir semuanya." Jawab Pak Ustadz merasa sedih. "Terus kita bagaimana Pak Ustadz?" Sambung Wak Jono. "Ya kalau saya akan coba bertahan dulu di sini. Kalau memang masih ada warga lain yang bertahan, karena di sini tanahnya subur, kita tanam padi saja bisa setahun 3 kali panen." Jawab Pak Ustadz lagi. Entah apa yang ada dalam pikiran mereka, karena akhirnya tidak ada yang berbicara lagi. Mereka hanya terdiam merenung sembari merokok. Tiba-tiba saja terdengar suara tawa ngikik yang begitu menusuk gendang telinga. Sontak semua orang yang berada di rumah itu terkejut. Bahkan masing-masing terlonjak dari tempat duduknya. Suara tawa itu tak henti terus cekikikan seakan memutari rumah itu. "Apa itu Pak Ustadz?" ucap salah satu warga dengan suara bergetar, sembari menunjuk ke arah pintu dapur yang terbuka. Di depan pintu dapur yang terbuka itu terlihat sesosok perempuan dengan rambut panjang tergerai begitu saja terkena curah hujan.
berdiri mematung menghadap ke arah dalam rumah. Namun raut wajahnya tidak terlihat dengan jelas karena tertutup rambut yang basah, yang membuat semua warga yang tengah berada di dalam rumah itu terkejut. Sosok perempuan itu perutnya besar, layaknya perempuan yang tengah hamil besar. Melihat hal itu, Pak Ustadz hanya diam terpaku serta menatap tajam sosok itu. Bibir Pak Ustadz berkumat kamit, entahlah ia tengah berbicara atau sedang merapalkan doa karena tidak terdengar suara dari mulutnya. Lalu Pak Ustadz melangkah mendekati sosok itu. Seiring dengan langkah Pak Ustadz yang mendekatinya, sosok itu terus bergerak mundur menjauhi Pak Ustadz, lalu menghilang. Setelah sosok itu menghilang, Pak Ustadz membalikkan tubuh dan kembali ke tempat duduknya. Warga yang berada di tempat itu sudah dapat dipastikan sangat ketakutan. Bapak-bapak, tak usah takut dengan dia. Dan saya paham kemana arah pikiran bapak-bapak semua saat ini. Demikian ucap Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, itu kan Samirah, jawab Wak Jono dengan tergagap. Mendengar jawaban Wak Jono, seketika Ustadz menatap wajah Wak Jono yang terlihat pucat pasi. Bukan Wak, itu bukan Samirah. Dia itu jin kafir yang terus mengelabui kita. Sudahlah, mereka tidak akan mampu menggoyahkan kita selagi kita terus berlindung kepada Allah, tegas Pak Ustadz. Perlahan hujan mulai reda, tinggal menyisakan gerimis saja. Berhubung malam semakin larut, akhirnya warga memutuskan untuk berangsur kembali ke rumah masing-masing. Demikian pula dengan Pak Ustadz. Setelah menutup pintu, mereka semuanya mulai melangkah untuk pulang. Namun tiba-tiba saja, "Tolong, tolong!" Terdengar suara seorang wanita berteriak meminta tolong dari sebelah kanan rumah Romlan yang kini jadi rumahnya Ustadz, yakni itu dari arah rumahnya Pak Centek. Sontak membuat semua terkejut serta langsung berlari menuju ke rumah Pak Centek. Setibanya di rumah Pak Centek, ternyata yang berteriak meminta tolong tadi adalah istrinya Pak Centek. Terlihat ia menangis dengan raut wajah terlihat pucat pasi serta tubuh gemetaran. Dengan panik warga bertanya, "Ada apa Bu? Kok nangis dan minta tolong? Ada apa Bu?" Singkat cerita, Bu Centek menceritakan semua yang baru saja ia alami. Bahkan bahwa ia didatangi Samirah dengan penampakan yang sangat mengerikan. Mendengar cerita Bu Centek tentu saja membuat semua bergidik ngeri. Karena saat itu Pak Centek belum kembali dari mengantarkan Romlan ke Jawa. Melihat kondisi Bu Centek dan anak-anaknya sangat ketakutan, Pak Ustadz merasa kasihan. Lalu Pak Ustadz membawa Bu Centek dan anak-anaknya ke rumahnya. Keesokan harinya, berita penampakan Samirah dan menyeramkan itu menggemparkan warga desa. Karena banyak warga yang mengalami gangguan dari sosok perwujudan Samirah. Berita itu hingga terdengar oleh para tokoh masyarakat serta kaum ulama atau ustadz yang akhirnya berkumpul bermusyawarah untuk mencari jalan keluarnya, yang akhirnya menempuh dengan cara melakukan doa bersama untuk mengusir gangguan jin jahat itu. Doa bersama akhirnya digelar, tepatnya di waktu malam Jumat. Semua berjalan dengan lancar, namun ketika baru saja doa bersama selesai, tiba-tiba saja angin kencang menderu seakan hendak menerbangkan warga yang baru saja selesai berdoa di masjid dan halamannya.
Bahkan disambung dengan kilatan-kilatan petir. Selain cahaya kilatan petir, terlihat pula banyak bola api seukuran bola tenis berterbangan di udara seperti tengah mengejar sesuatu yang tidak terlihat. Bola-bola api itu menyambar pepohonan besar dan meledak, menimbulkan ledakan dan asap putih serta kobaran api yang membakar pohon yang disambar bola api itu. Hal aneh dan mengerikan itu tidak berlangsung lama, mungkin hanya 10 menit saja. Lalu hening, tidak ada angin kencang, tidak ada kilatan cahaya lagi, menyisakan berbagai macam perasaan warga saat itu yang ketakutan. Setelah situasi kembali kondusif dan tokoh masyarakat yang berusaha menenangkan warga, acara kembali dilanjutkan dengan makan bersama. Situasi aman dan terkendali hingga semua rangkaian acara selesai. Alhamdulillah, setelah dilakukan doa bersama, segala gangguan mistis dari penampakan yang berwujud samirah atau lainnya tidak terlihat lagi. Seminggu kemudian, benar adanya bahwa banyak warga desa yang berangkat untuk pulang kembali ke Jawa dan ada juga yang pindah mencari tempat lain dengan alasan di lokasi tersebut tidak betah karena jauh kemana-mana serta sulitnya akses transportasi. Hal itu tentu saja membuat sedih bagi warga yang memang belum ada rencana untuk ikut pindah dengan alasan masing-masing. Dengan banyaknya warga yang pindah atau kembali ke daerah masing-masing, tinggallah kira-kira 100 kakak lagi yang memutuskan untuk tetap bertahan. Banyaknya warga yang bermigrasi lagi ke daerah lain. Tentu saja suasana di desa itu menjadi sangat sunyi, apalagi ketika malam hari, karena banyaknya rumah yang dikosongkan begitu saja. Sisa warga bermusyawarah yang intinya agar warga berkumpul menjadi satu blok lokasi dengan cara pindah mengisi rumah warga yang kosong agar tidak terpisah antara rumah satu dengan yang lainnya. 100 warga yang tersisa juga mengatur jadwal kerja di kebun agar ketika bekerja secara bersamaan, demikian pula ketika pulangnya, dengan tujuan agar dapat saling menjaga dari segala hal yang tidak diinginkan. Singkat cerita, bangunan rumah Pak Ustadz akhirnya selesai dan Pak Ustadz bersama keluarganya mulai mengisi rumah barunya itu. Pak Ustadz bersama istrinya yang biasa warga memanggil dengan sebutan Umi aktif dalam membangun silaturahmi dan kekompakan antar warga yang ada. Sungguh di desa itu sangat terasa kebersamaannya. Walau di desa itu tidak lagi ada struktural desanya, bahkan desa itu ditinggalkan begitu saja oleh aparatur desanya yang seharusnya masih tanggung jawab dan binaan pemerintah, yang akhirnya atas kepercayaan siswa warga yang ada, Pak Ustadz lah yang ditunjuk sebagai tokoh masyarakat buat mereka. Selesai. Demikian akhir dari kisah nyata ini. Semoga berkenan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kang Asep aturkan banyak terima kasih. Dan Kang Asep akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.